Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Setiurini. Saya dari kelompok 2. Hari ini akan mempresentasikan mengenai permasalahan peserta didik IYL. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan dua rekan saya, yaitu Santi Kusminarti dan Faradita Ristafania. Kami dari kelas 5A Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Masalah-masalah yang dialami peserta didik pada saat proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas tentu saja akan berpengaruh negatif terhadap hasil akhir atau prestasi belajar mereka. Dalam bab ini akan dibahas 4 jenis permasalahan pokok yang menjadi penghalang bagi anak dalam menguasai pembelajaran bahasa Inggris di kelas sebagaimana dijelaskan oleh Widya Sworo tahun 2017. Yang pertama yaitu ada tidak merespon, yang kedua pasif, ketiga kurang percaya diri, dan yang keempat kurang mampu berbicara. Baik, saya akan membahas yang pertama yaitu tidak merespon pelajaran. Diasumsikan dengan kondisi di mana peserta didik tidak memperhatikan atau tidak memberikan umpan balik ketika guru mengajar, yang mana siswa sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Contohnya, banyak yang mengobrol, bermain, bermalas-malasan, hingga tertidur ketika kegiatan belajar berlangsung. Widya Sworo tahun 2017 halaman 46 menjabarkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan peserta didik tidak merespon pelajaran, yakni bisa dari faktor guru, materi, kondisi peserta didik, bahkan bisa dari pengaruh peserta didik lainnya. Yang pertama yaitu ada faktor guru, yaitu guru yang tidak menyenangkan atau metode yang digunakan monoton sehingga peserta didik merasa bosan. Contohnya, hanya menggunakan metode ceramah saat mengajarkan materi tensis, sehingga siswa merasa jenuh. Lalu yang kedua, faktor materi, yaitu materi yang diajarkan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, sehingga anak merasa tidak tertarik untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari guru. Lalu, guru yang kurang mampu menguasai materi dan jarang menggunakan media dalam pembelajaran. Contohnya, guru menjelaskan materi fruits and vegetables hanya dengan metode ceramah. Sebaiknya guru menggunakan media gambar agar anak dapat melihat dengan jelas kosakata dan artinya. Lalu yang ketiga itu ada faktor peserta didik, yaitu kondisi anak yang kurang sehat yang dapat mengganggu konsentrasi, sehingga sulit untuk merespon pelajaran. Peserta didik yang mudah merasa bosan akan mengalihkan perhatian dengan melakukan aktivitas lain, seperti mengobrol, menggambar, ataupun mengganggu peserta didik lain. Beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama yaitu memperbaiki kompetensi pedagogis, yaitu pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, melakukan evaluasi dan mengembangkan potensi peserta didik. Contohnya, guru harus melihat dahulu RPP sebelum memulai pembelajaran. Lalu yang kedua ada kreatif dalam mengajar, yaitu guru harus kreatif dalam memilih dan menciptakan kelas yang menyenangkan, namun tetap efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, pada saat model pembelajaran eksperimen dalam pemaparan text exposition, how to make fried rice dengan pendekatan kontekstual sesuai dengan pengalaman siswa di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu memperbaiki manajemen kelas, yaitu mengatur letak tempat duduk peserta didik agar dapat memusatkan perhatiannya pada guru dan dengan menggunakan metode pembelajaran yang digunakan. Contohnya, jika guru menggunakan metode eksperimen, bangku peserta didik dapat disusun membentuk huruf U sehingga perhatian berpusat ke tengah tanpa adanya halangan. Lalu yang keempat yaitu penyelipan humor, games, atau ice breaking.
yaitu guru dapat menyelipkan humor pendek, ice breaking berupa tepuk tangan, nyanyian singkat, yel-yel, gembira, dan lagu irama ataupun permainan agar siswa dapat kembali fokus dan fresh. Beberapa alternatif solusi ini dipaparkan oleh Widya Sworo tahun 2017. Selanjutnya akan disampaikan oleh Santi Kusminarti. Selanjutnya yang kedua itu ada pasif. Pasif adalah di mana kondisi peserta didik lebih banyak diam, tidak bereaksi, tidak berani menyampaikan gagasannya ketika pembelajaran berlangsung. Hal tersebut berdampak buruk karena komunikasi yang harusnya berjalan dua arah di antara guru dan peserta didik tidak terjalin sama sekali, sehingga guru tidak dapat mengukur pemahaman peserta didik karena mereka pasif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu menurut Widya Sworo tahun 2017 halaman 57-58 menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan peserta didik menjadi pasif. Ada dua, yaitu yang pertama ada faktor internal atau dalam diri peserta didik itu sendiri. Contohnya itu dari segi kemampuan, baik kurangnya bakat, pengalaman, kurangnya minat terhadap materi pembelajaran, sehingga tidak ada dorongan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu ada faktor eksternal atau dari luar lingkungan. Faktor eksternal yang paling mempengaruhi kepasivan peserta didik itu berasal dari permasalahan dalam keluarga atau peserta didik yang lainnya, sehingga hal tersebut terdapat sampai ke dalam kelas, sehingga peserta didik tersebut tidak dapat fokus dalam pembelajaran. Dari permasalahan di atas, guru dapat menarik solusi bahwa diperlukan kemampuan dan kesabaran guru yang ekstra dalam menghadapi kepasivan peserta didik di kelas, yaitu dengan kesabaran guru untuk menyentuh sisi lain dari peserta didik dan kemampuan guru dalam memberikan stimulus. Slide selanjutnya yang ketiga itu ada kurang percaya diri. Rasa percaya diri yang rendah akan membuat peserta didik tidak berani melakukan hal apapun yang sifatnya dapat menunjukkan kemampuan mereka secara lisan atau perbuatan di depan orang lain. Peserta didik menjadi takut, merasa minder jika membuat kesalahan dan malu padahal mereka dapat melakukannya dengan baik. Slide selanjutnya yaitu ada penyebab rendahnya kepercayaan diri. Yang pertama itu ada faktor internal. Peserta didik memang tidak memiliki rasa percaya diri. Memang bawaannya yang sulit sekali untuk diperbaikinya. Yang kedua itu ada faktor eksternal, berasal dari guru yang tidak sesuai atau yang bisa disebut dengan galak, ejekan dari teman sebayanya. Dalam usaha meningkatkan kepercayaan diri peserta didik, guru harus mengupayakan beberapa kegiatan seperti memberikan penghargaan atau reward, bersikap ramah, sering berkomunikasi dengan peserta didik, memberikan banyak kesempatan berlatih, dan selalu memberikan support. Menurut Widya Sworo tahun 2017 halaman 135. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rizky. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa Inggris yang harus dikuasai oleh peserta didik. Keterampilan berbicara ini sangat diperlukan agar mereka mampu melakukan komunikasi baik interpersonal maupun intrapersonal. Ini maksud kurang mampu berbicara itu ketika siswa tidak aktif di kelas atau saat ditanya dengan guru, siswa itu tidak mampu menjawab. Selanjutnya, ada beberapa strategi dalam mengembangkan keterampilan berbicara peserta didik, yaitu dengan permainan simulasi, dongeng atau cerita, bermain peran, menggunakan modeling the way, cerita berantai, media gambar dalam bercerita. Selanjutnya ada menyajikan informasi, bercerita atau membaca puisi secara koor atau kelompok, bermain drama, curah pendapat, wawancara, dan bercakap-cakap. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.